Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 8 SMPT Al-Madani Prima? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran yang nanti Bapak mengharapkan semuanya bisa konsentrasi melihat layar terkait materi yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul serta memahami sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Baiklah, untuk memulai pembahasan materi kali ini, Bapak akan menjabarkan apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, memahami sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Dan yang terakhir, jumlah dan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, bisa dilihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Selanjutnya, mari kita lihat tugas-tugas Nabi dan para Rasul. Yang pertama, Nabi dan Rasul bertugas sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan menganiaya akan mendapatkan balasan nanti di neraka. Serta tugas yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Mari kita perhatikan dengan seksama apa saja yang termasuk sifat wajib dan sifat mustahil. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Itu ada 4. Di antaranya 1, sidik. Artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali.
Yang kedua, wajib bagi Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurang sedikit pun. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Bapak berharap kalian semuanya bisa menjadi teladan dan bisa menjadikan sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu menjadikan sifat kalian. Selanjutnya, yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sama, ini juga ada 4. Yang pertama, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah kazib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Dan yang terakhir, baladoh, artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Nah, ini salah satu yang harus kita hindari, sebagian sifat yang barusan dijelaskan tentang sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Bapak berharap semuanya siswa-siswi kelas 8 bisa menghindari sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi dan Rasul di kehidupan kalian. Artinya, contohlah sifat wajibnya dan jauhi sifat mustahilnya. Baiklah, selanjutnya sifat-sifat para Nabi dan Rasul yang ketiga, yaitu sifat jaid. Nah, sifat jaid ini adalah arodul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilakunya Rasul sebagaimana kebiasaannya manusia pada umumnya. Seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Dari ketiga sifat ini, mudah-mudahan barusan yang telah dijelaskan kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Jumlahnya yang wajib kita ketahui, nama Nabi dan Rasul itu ada 25. Semuanya bisa melihat dengan seksama, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan sedikit di antara 25 Nabi ini untuk kalian terkait kisahnya, perjuangannya dalam berdakwah kepada umatnya. Kita mulai dari Nabi yang pertama, manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Pada mulanya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya. Namun mereka berdua tergoda tipu daya dan dusta setan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua kemudian diturunkan ke bumi.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa setan itu selalu menginginkan manusia agar terjerumus dalam kesesatan dan kebohongan. Maka kita harus berhati-hati terhadap segala tipu daya setan. Di samping sebagai manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam juga menjadi nabi yang pertama dengan menerima wahyu atau diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nabi yang akan Bapak jelaskan singkat tentang perjalanannya yaitu Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihi salam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihi salam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi beberapa pedoman dasar dalam hidup bagi umatnya agar selamat dari perbuatan dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak berikan penjelasan singkat terkait Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Puluhan bahkan ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Namun sebagian besar dari mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyombongkan diri dan berani kepada Nabi Nuh karena merasa memiliki kedudukan, kekayaan, dan kepandaian melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai pelajaran bagi umat manusia berikutnya, Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir disertai angin topan yang sangat hebat. Saat itu kaumnya banyak yang tenggelam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya. Untuk selanjutnya, Bapak berikan penjelasan singkat terkait Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Saleh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Samud. Malangnya, kaum Samud masih mengingkari ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Mereka malah membunuh unta betina tersebut. Peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka sangat sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan azab berupa suara bergemuruh dari gempa yang luar biasa sehingga memusnahkan semuanya. Selanjutnya, Bapak tampilkan kisah singkat dari Nabiullah yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela, berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta membuat penduduk menjadi terpecah belah. Fir'aun menindas rakyatnya dan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini semua dilakukan karena ia percaya pada ramalan bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang menggantikan tahtanya. Ketika Nabi Musa lahir, Allah memberikan petunjuk agar dihanyutkan di sungai Nil. Ternyata bayi itu diambil oleh para pembantu Fir'aun dan dibawa ke istana. Akhirnya ia dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun. Nabi Musa kemudian menjadi putra angkat di istana Fir'aun. Setelah dewasa, Nabi Musa menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Setelah Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah Tua, maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nabi yang selanjutnya yang akan Bapak tampilkan sejarah singkat
atau kisah singkatnya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Jadi beliau itu merupakan nabi yang terakhir diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sama dengan ajaran Islam sekarang, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun yang berjumlah 12 orang. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang sangat kejam. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam bisa ditangkap karena bantuan Yahuda. Sahabat Nabi Isa alaihissalam berkhianat kepadanya. Atas pertolongan Allah, maka Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dan diangkat ke langit pada saat usia 33 tahun. Untuk yang terakhir, Bapak tampilkan sejarah singkat atau kisah singkat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat yang lemah lembut, suka menolong, dan selalu berkata jujur sehingga diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW mengubah kepercayaan bangsa Arab Quraisy dan adat istiadatnya dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau menyendiri dan beribadah di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengenai kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Demikianlah pelajaran pada hari ini, materi tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul dan memahami sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Dan sebagian kisah yang singkat dari para Nabi dan Rasul yang barusan Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk tugas minggu depan, kalian membuat kelompok, nanti sebagian kisah yang belum dijelaskan, kalian menjelaskan kisahnya, dakwahnya seperti apa. Terkait masalah nama nabinya nanti Bapak share di grup, siapa saja yang mendapatkan kisah Nabi Ibrahim, siapa saja yang mendapatkan kisah Nabi Hud dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.